Nah, oke, silakan. Siapa dulu yang mau Ya, baca? Monggo baca. seorang perawat triase menerima 5 orang pasien dalam waktu hampir yang sama, manakah di antara berikut pasien yang mendapatkan penanganan terlebih dahulu? Pasien yang BA, yang remaja 19 tahun dengan luka bakar pada tangan dan dagu dengan jenggot terlihat ikut terbakar. BA. Hmm. Udah kelihatannya. Jadi Hmm, ya, berarti ini mah. Nah, ini berarti kita menggunakan triase mana? triase rumah sakit Triase rumah sakit Sakit. ya. Berarti menggunakannya itu mana dulu? Merah dulu. merah ke Tak hitam. merah, tak ke kuning, lalu Jo. hijau, lalu hitam. Itu kan. Hmm. Ya. Hmm. Nah, di sini nanti kan kita lihat ya kelima ini, kelima kasus di sini itu semuanya kita lihat kasus yang memang dia itu mengarah ke yang lebih mengancam nyawa gitu ya. Apalagi kompleks airway breathing sirkulasi itu ada gitu ya. Nah, ke lima kasus di sini yang lebih menonjol itu di yang B. Jadi dia terdapat luka bakarnya itu di area wajah kan ya. Doku. Ini kan Hmm. dagu, dagu dengan jangkut itu kita patut curigai gitu kan ya. Patut dicurigai terdampaknya apa distres pernapasannya, Airway. pesan gitu ya akan menyebabkan trauma inhalasi gitu ya. Lagi. Itu meskipun pasien tersebut tidak menampakkan gitu ya adanya misalkan suara napas tambahan gitu ya. Nah, itu tapi kita curigai karena terdapat luka bakar pada area tersebut gitu ya. Jadi jawabannya B. Ini B termasuk ke eh, triase merah. Triase merah. Ya, nah, gampang lah ya. Kalau untuk bencana apa? Bencana. Yang tidak, yang umurnya panjang dulu. Dibalik. Ya, Hijau. tadi hijau dulu. Hijau itu Hmm. kuning, merah, Kuning, merah, hitam. dan hitam. Kita. Gitu ya. Pokok nama ya Hmm. mah hijau dulu berarti yang memang kualitas hidupnya Hidupnya masih panjang. masih panjang. Ya. Kalau yang merah itu berarti yang mengancam nyawa. Hmm. Atau Nyawa. kompleks airway breathing sirkulasi. Artinya, oke kita lanjut. Iya. Ya, monggo saat nomor dibaca. Dalam artian. Monggo sok dibaca yang lantang. Saat nomor dibaca tuh. Bisa kuabidaya tak. Ya oke sok. Jadi lah mewakili. Seorang perawat sedang memberikan perawatan kepada pasien yang mengalami pendarahan postoperatif di ruang intensif suatu rumah sakit. Saat memberikan perawatan, tiba-tiba perawat melihat adanya gambaran elektrogram yang tidak muncul pada pulsasi. Manakah tindakan yang tidak tepat dilakukan untuk mengatasi kondisi tersebut?
A. Mulai resusitasi jantung paru. B. Memberikan terapi epinefrin. C. Memberikan terapi vasokonstriktor. Memberikan terapi cairan kristeroid IP. Debridrilasi. Yang mana? Yang A. Kita lihat yang tidak tepat. Oh iya. Kita lihatnya mana? Yang tidak tepat. Artinya salah satu berarti ya. Nah, terus di sini apa? Seperti apa sih gambarannya? Ternyata gambarannya itu elektrokardiogram yang tidak memunculkan Pulsasi. pulsasi gitu ya. Nah, ini kasusnya apa? Kondisinya seperti apa? Kondisi tersebut gitu kan. Berarti kita ketik dulu. Hmm, Berarti kondisi tersebut pasien apa PA ya. Dapat PA karena adanya aktivitas listrik eh, jantung yang tidak memunculkan pulsasi aktivitas mekanik jantung ya. Nah, berarti ini jenisnya apa PA non shock cable Shockable. kemarin tuh ya kan. Nah, berarti kalau non shock cable sehingga apa tidak ditangani dengan melakukan Depilasi. DP. depilasi ya. Yang depip itu apa? PT Yang atau shockable. PF tanpa nadi. Bener kan? Ya, Itu. berarti nu mana? Anu, iya. Depibrilasi. Itu. Ya, jadi iya mah gambaran EKG na aya gitu nya PQRST. Cuman pulsasi Bukan berarti aktivitas mekanik jantungnya tidak ada. Saat dicek nanti dia tidak ada gitu. Beda kalau gambarannya komplek QRST gitu nya. PTPF pas dicek nanti tidak ada. Nah, itu berarti dilakukan DEPIP. Nah, itu bedanya. Ya, CPR melakukan resusitasi jantung paru. Ini itu merupakan penanganan yang perlu segera dilakukan pasien yang mengalami PA ya. Terapi epinefrin juga sama ya. Ini diberikan pada pasien ber-PA. Vasokonstriktor juga sama ya. Itu misalkan penyebab PA-nya itu pada pasien tersebut adalah kondisi hipovolemia dikasih ini ya. Ini terapi cairan kristaloid ya. Ini juga sama ya. Diberikan pada pasien tersebut ya teman-temannya. ya. Oke, berarti jawabannya tapi bisa membedakannya ya. Hmm. Ya. Nah, biasanya yang muncul Hmm. itu shockable dan non shockable gitu kan ya. Gitu. Oke, kita lanjutkan ya. Monggo silakan dibaca. Monggo yang mau dibaca saha karunya Kang Widi. Metatondo sok baca. Yo, meh tetunuh ya, tunuh wae. Anak itu nama dia maca teh. Natasha A. Ya, Seorang pasien dirawat dengan fraktur tibia terbuka dan luka robek yang mengenai organ hati. Pasien mendapatkan transfusi darah baik red cell sebanyak 3 kantong dengan indikasi shock hemorrhagic. Apakah kriteria hasil yang diharapkan pasien tersebut? eh apa ini? HB normal. Hmm?
Adakah yang berbeda dari yang lain? Sementara. Ya cenah B normal, cenah potensia teh. Ini indikasinya indikasi shock hemoragik ya, atau shock hipovolemi, kehilangan darah atau cairan gitu kan. Nanti ini mendata ininya teh, data fokusnya itu kehilangan darah atau cairan kan ya. Berarti apa nih? Berarti hasilnya apa yang diharapkan? Berarti hasilnya yang diharapkan itu ini oksigen ya. Oksigen di atas 95%. Kenapa satur oksigen? Kenapa enggak HB? Nah, jadi mana? Nah, ada shock. Karena pasien kok gede semua sih? Pasien kehilangan darah itu Ngurangin. darah itu tidak Mengandung oksigen. sepenuhnya membawa Oksigen. oksigen menuju otak gitu kan ya. Jadi saat pasien mendapatkan trampus itu bisa saja dia mengalami sak rekan dan bius itu bisa mengalami mengalami sesak ya kan. Kenapa? Itu kan karena darah itu ya tadi tidak sepenuhnya membawa oksigen. Maka pada saat kita lihat di lapangan itu kan pasien-pasien dengan HB-nya rendah dia terus pasang oksigennya, ya kan? Ya, ya. Ya, dia terus saja itu kan pertahankan oksigenasi karena apa yang kriteria asli yang diharapkan itu saturasi oksigennya di atas 95%. Persen. Cabut besok oksigennya. Wah, metengep ngapan dah. Apalagi yang pasien shock hemoragiknya udah itu berarti yang diharapkannya saturasi oksigennya sanes jenai HB ya. Karena darah tidak semuanya mengandung atau membawa oksigen gitu. Iya. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini gambar non ya. Oh iya, ini teh itu defibrilasi. Kita tinggal isi 2 kilo 4 tuh. Defibrilasi. Hmm. Ba, baca dulu, baca dulu, baca dulu. Nah, coba, isi baca coba. Ini nama tidur kayaknya. Tas, coba Tasya baca dari Tasya. Seorang perawat sedang memberikan perawatan kepada seorang pasien di ruang CVCU sebuah rumah sakit. Perawat tiba-tiba melihat gambar EKG seperti ini. Apa tindakan yang pertama kali harus dilakukan oleh perawat tersebut? Itu gambar nama sih teh. Aritmia. Asistol. Asiptol. Ya. Udah. Kantos teh nemukan asistol
paling dina sinetronnya. Ya, di sinetron. Berarti kalau misalkan kita menemukan asistol pada saat di monitor EKG berarti tindakannya apa? Yang pertama, Defibrillasi. hmm? Berarti apa? Yang pertama itu kalau misalkan kita mendapatkan rekaman EKG-nya asistol berarti kita cek nadi dan pemasangan lead EKG. Ya, Hmm, ya. Soalnya apa? ayo. Kita ditakutkan itu ternyata nadinya ada. Oh berarti pemasangan lead EKG-nya salah. Itunya misalkan caroplok, ya. Nah gitu. Kan asisto itu kan menandakan bahwa pasien itu udah meninggal kan. Ya. Ya, nah gitu. Berarti kita cek dulu nantinya, masa EKG-nya lengkap atau enggak, lihat dulu gitu. Nah, karena hal tersebut kan tidak terdapat aktivitas listrik jantung ya. Karena EKG itu untuk merekam listrik jantung kan. Ya, Ya. tuh ya. Oke, kalau misalkan seperti ini tidak ada aktivitas listrik jantung ya tidak perlulah di DP karena aktivitas listrik jantungnya tidak ada. Hmm. Tuh. Ya, oke kita lanjutkan. Bayan Eka Bujeng soal mudah-mudahan. Oke. Seorang pasien datang di unit emergensi karena mengalami respiratory insufficiency dan tidak dapat mempertahankan respirasi spontannya. Apakah tindakan yang tepat dilakukan pada pasien tersebut ketika intubasi endotrakeal tidak dapat dilakukan? Nah, entah ya. Hmm. Hmm. Nih, berarti Entah pasien trauma. hmm, kalau misalkan ternyata dia edema gitu ya, edema laring ya, cedera inhalasi. Berarti kan ya kita intubasi ETT-nya endotrakeal tuh ternyata tidak bisa gitunya tidak dapat dilakukan gitu kan. Berarti otomatis apa? Kalau misalkan tidak bisa tindakannya apa selanjutnya? Kalau misalkan dipasang ETT tidak bisa, ternyata berarti tindakan yang dilakukan apa lagi? Radial neck ET distension. tidak bisa dilakukan, ya kan? Berarti tindakan selanjutnya yaitu krikotidotomi. Bahasanya asing. Hmm, ya, berarti itu tadi dibuat gitunya seperti apa? Berarti ini tuh membuka membran krikotoid untuk membuat jalan napas ya. Di- Biasanya itu di apa? Ini tenggorokan nanti dibuat kayak lubang gitu. Pernah dinas di mana? Biasanya banyaknya itu di ruang ISCU gitu, ICU dah banyak gitu ya. Hmm. Intinya dibuat lubang kita kantos di RSAS pernah nih ini hal itu. Nah ini tindakannya namanya krikotidotomi ya. Kalau misalkan ETT udah tidak bisa tidak dapat dilakukan berarti kita langsung dibolongkan ya membuat jalan napas. Gitu. Ya, oke. Berarti kita buat lagi link yang terbaru. Ya, masih ada
sekitar 8 soal lagi. Ya, oke, berarti ini di end meeting dulunya. Step